Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nagari Balingga. Sabo membangun negeri. Daud Rashidi adalah seorang tokoh ulama Sumatera Barat yang dilahirkan pada tahun 1880 dan wafat pada tahun 1948. Beliau ini adalah salah satu dari 20 ulama penggagas di Sumatera Barat. Daud Rashidi adalah seorang ulama yang beliau sudah menghafal Al-Quran semenjak umur 7 tahun. Kemudian setelah menghafal Al-Quran, beliau melanjutkan pendidikannya ke Padang Panjang di Surau Jembatan Besi, dan kemudian beliau mengajar di Surau Jembatan Besi, dan beliau ini juga seorang penggagas berdirinya Sumatera Tawalib Padang Panjang. Bagaimana perjalanan pendidikan Syekh Daud Rashidi? Perjalanan riwayat pendidikan dari Syekh Daud Rashidi ini adalah beliau belajar ke Jembatan Besi, tepatnya di Masjid Zuama sekarang. Selanjutnya beliau ini juga menjadi seorang guru di Masjid Jembatan Besi ini, dan beliau mengumpulkan santri-santrinya dan mendidik santri tersebut hingga menjadi seorang dai. Selanjutnya beliau itu setelah belajar ke Jembatan Besi dan menggagas berdirinya Sumatera Tawalib Padang Panjang, beliau melanjutkan studinya ke Maninjau. Tepatnya beliau berguru kepada Buya Hamka dan beliau menerima ijazah darinya. Selanjutnya beliau melanjutkan studinya ke Makkah, yaitu beliau menuntut ilmu kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang merupakan seorang ulama besar di Makkah pada saat itu. Jadi bagaimana perjalanan Beliau ini perjalanan ilmiahnya, kenapa beliau dipanggil menjadi seorang syekh? Beliau ini sudah menerima ijazah dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan ijazahnya itu didapatkan langsung setelah melalui ujian yang diadakan oleh Daud Rashidi. Makanya beliau sudah dipanggil syekh pada saat itu, dan beliau pulang ke Balingga. Kalau boleh tahu apa saja peranannya? Sejauh yang saya dapatkan, peranan Daud Rashidi di Balingka ini, yang pertama, beliau pernah mengajar di suraunya yang didirikan pada saat beliau sudah menuntut ilmu ke Balingka. Suraunya itu disebut dengan Surau Inyak Daud, dan beliau ini juga pernah bekerja sama dengan Wali Nagari Balingka dan menghapuskan beberapa tradisi yang dinilainya adalah bid'ah, seperti menghapuskan tradisi ritual Kapalo Banda yang ada di Balingka pada saat itu, dan mengusir premanisme dan kaum penyamun di Balingka, sehingga Balingka kemudian menjadi murni dari ajaran bid'ah. Selanjutnya beliau ini juga setelah beliau kembali dari Makkah, kan beliau tidak lagi mengajar di suraunya, di Surau Daud Rashidi sekarang itu. Nah, setelah Daud Rashidi ini sudah beberapa tahun berdakwah di keliling Sumatera Barat, akhirnya beliau
wafat setelah mengimami sholat maghrib di surau Jamil Jambe Karabe, yang pada saat itu beliau memberikan ceramah di sana dan wafat setelah mengimami sholat maghrib. Dan setelah wafatnya itu beliau diwafatkan di samping makam sahabatnya itu, yaitu Jamil Jambe. Dan selang beberapa bulan kemudian Soekarno berkunjung ke Bukit Tinggi dan meresmikan Surau Daud Rasidi dan membangun monumen kecil di depannya. Jadi alasan Soekarno meresmikan masjid tersebut apa? Jadi alasan dari Soekarno sendiri, saya mendapatkan sebuah cerita peranan Daud Rasidi selain mengumpulkan ulama-ulama yang ada di Sumatera Barat, beliau juga pernah menggalang dana untuk kemerdekaan Indonesia. Menggalang dananya itu adalah mengumpulkan sumbangan-sumbangan dana dari rakyat Sumatera Barat yang pada saat itu pemerintah membutuhkan pesawat tempur untuk melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, kemudian pada saat itulah Daud Rasidi berperan di dalam mengumpulkan dana-dana tersebut dan berhasil membeli sebuah pesawat tempur dari Jerman. Nah, itu sebabnya kenapa Daud Rasidi itu cukup dihargai oleh Presiden Soekarno dan bahkan dibuatkan monumen tentang dirinya di depan masjidnya, tepatnya di